Utang luar negeri Indonesia di akhir tahun 2021 lalu mengalami penurunan. Namun pengamat ekonomi menilai utang luar negeri tetap memiliki jebakan yang bisa membuat nilai tukar rupiah turun dalam jangka panjang. Ini berpotensi terjadi bila pemerintah tidak berhasil mencari sumber devisa untuk membayar utang dalam valuta asing. Utang luar negeri Indonesia hingga akhir tahun 2021 lalu mengalami penurunan. Data yang dipublikasikan Bank Indonesia menyebutkan posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan 4 2021 tercatat sebesar 415,1 miliar dolar Amerika. Sedangkan triwulan sebelumnya, utang luar negeri Indonesia tercatat 424 miliar dolar Amerika. Penurunan tersebut terjadi karena posisi utang luar negeri sektor publik yang mencakup pemerintah dan bank sentral serta sektor swasta juga berkurang. Dibandingkan posisi akhir tahun 2020, utang luar negeri Indonesia tahun lalu menurun 0,4%. Dari sisi rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB pada triwulan 4 tahun 2021, rasionya ada di kisaran 35%. Menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya yang sebesar 37%. Khusus untuk utang luar negeri yang dibukukan pemerintah pada triwulan 4 2021, angkanya sebanyak 200,2 miliar dolar Amerika. Nominal utang luar negeri pemerintah ini menurun dari posisi triwulan sebelumnya yang sebesar 205,5 miliar dolar Amerika. Penurunan utang luar negeri terjadi seiring adanya beberapa seri surat berharga negara atau SBN yang jatuh tempo, serta pelunasan sebagian pokok pinjaman. Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi juga turut berpengaruh pada perpindahan investasi dari SBN ke instrumen lainnya. Menurut Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, utang luar negeri pemerintah tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif, serta diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN di masa pandemi. Pemerintah mengklaim hingga saat ini utang luar negeri terus dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Dari sisi resiko pembiayaan kembali, posisi utang luar negeri pemerintah juga dinyatakan relatif aman dan terkendali. Mengingat hampir seluruh utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang. Menurut Bima Yudhistira, pengamat ekonomi dari Center of Economics and Law Studies Celios, pemerintah harus bekerja ekstra keras mendapatkan sumber-sumber devisa yang bisa dikerahkan untuk membayar utang. Dalam bentuk falas, sehingga untuk membayar utang dalam bentuk falas perlu dicari sumber-sumber devisa, baik dari devisa hasil ekspor maupun devisa dari pariwisata. Kalau tidak, efek dari jebakan utang ini akan membuat nilai tukar rupiah mengalami depresiasi dalam jangka panjang. Karena terjadi mismatch antara utang yang diterbitkan dan investor yang masuk adalah investor asing versus kemampuan bayar dalam menghasilkan devisa atau dolar. Kalau ini semakin mismatch, maka rupiah yang akan dipertaruhkan dan juga ini akan sangat berakibat buruk terhadap kepercayaan para investor. Karena nilai investasi yang ditanamkan di dalam instrumen surat berharga pemerintah Indonesia resikonya akan semakin tinggi. Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang.